Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat karunia-Nya sehingga kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya kita. Untuk kajian siang hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Adik Purnama Kasih dengan tema meretas kemakmuran dalam ibadah haji. Sekarang lagi musim-musimnya haji kan ya. Untuk mempersingkat waktu karena waktu juga sudah lewat setengah satu, dimulai aja. Dimulai aja. Ya. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan moderator. Ikhwah sekalian, bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini, di tengah aktivitas kita bekerja, mencari ma'isyah, mencari nafkah, yang juga adalah ibadah. Kalau kita niatkan melaksanakan perintah Allah mencari rizki yang halal. Karena mencari rizki yang halal dalam hadis dikategorikan fi sabilillah. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah, kalau kita niatkan melaksanakan perintah Allah menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna alaika li zawjika haqqa fa'ati kulli haqqin haqqa. Anak istrimu punya hak atas dirimu, tunaikan kewajibanmu itu secara adil. Di tengah kita bekerja yang juga ibadah, kalau kita niatkan agar kita ini bermanfaat bagi orang lain. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena jenis pekerjaan kita ini kan jenis pekerjaan melayani umat. Dan yang keempat, bekerja sebagai ibadah kalau kita niatkan agar kita bisa melaksanakan perintah Allah yang lain. Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau harus dengan materi. Seperti zakat, infak, sedekah, lebih jauh lagi haji dan umrah. Nah, di tengah bekerja yang ibadah itu alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk duduk sejenak dalam program ngaji kita. Mudah-mudahan di samping silaturahim juga dalam rangka taklim, menambah ilmu, memperbaiki amal kita, insyaallah. Ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terakhir ini adalah saat-saat mulai jemaah haji berangkat menuju ke tanah suci. Ya. Tanggal Sabtu, hari Sabtu kemarin adalah gelombang pertama, kloter pertama masuk asrama.
Dan tanggal 2 itu sudah mulai masuk ke tanah suci. Dan sampai 1 bulan ke depan. Nanti kloter paling akhir itu adalah tanggal 31. Di dalam Islam, kemampuan melakukan ibadah haji ini adalah satu nikmat tersendiri yang harus disyukuri. Mengapa demikian? Sebab tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji. Ya, ada di antara kita yang keinginan mas sudah menggebu-gebu. Ya, sayang dananya yang belum ada. Ada yang dana ada, bahkan dia termasuk orang kaya. Sayang keinginannya yang tidak ada. Lebih senang jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika ketimbang haji. Ada yang dana ada, keinginan ada, kesehatannya tidak mendukung. Ya, dokter melarang berangkat. Ada yang dana ada, keinginan ada, kesehatan mendukung, umurnya nggak kesampaian. Ada jemaah saya tahun ini sudah tinggal siap berangkat, ternyata Allah keburu memanggilnya. Makasih. Ada yang dana ada, keinginan ada, kesehatan mendukung, umur juga sampai, kuotanya nggak kebagian. Sekarang di Jakarta, kalau daftar sekarang itu 2017 baru berangkat. 6 tahun sampai 7 tahun. Kalau itu yang reguler, yang plus 2 sampai 3 tahun. Jadi yang plus pun sekarang ganti. Haji plus itu haji pulus. Haji yang lebih mahal itu kalau tahun lalu, tahun berjalan bisa, sekarang tetap nunggu 2 sampai 3 tahun. Ya, di Kalimantan Timur itu 8 tahun, di Sulawesi Selatan 12 tahun. Masa nunggunya di Madura itu 13 tahun. Makanya kemarin waktu ada kuota tambahan itu, prioritas yang dikasih itu kan Kaltim, Sulsel, Madura, Sumatera Barat sama Aceh. Yang antriannya sudah di atas 7 tahunan. Ada yang dana ada, keinginan ada, kesehatan mendukung, umur sampai, ya kuotanya juga kebagian. Ya, tapi ya, memang tidak bisa memanfaatkan nikmat itu menjadi sebuah ibadah yang harusnya dilakoni dengan baik. Saya pernah bareng dengan orang yang sejak turun di Jeddah dia ogah-ogahan haji, padahal orang dia bilang saya cuma dapat, saya haji karena dapat aja dari perusahaan, sebenarnya sih belum mau. Ada yang seperti itu. Nah, ikhlas sekalian, oleh karena itulah maka jelas haji ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi satu nikmat tersendiri yang harus disyukuri. Nah, mensyukuri kemampuan berhaji siapa saja, termasuk kita kalau suatu saat Allah takdirkan, adalah berusaha menggapai haji yang mabrur. Pertanyaannya, haji yang mabrur itu seperti apa? Kalau hadisnya kan sudah sering kita dengar, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tiada lain dan tiada bukan balasannya kecuali surga. Tapi haji yang mabrur itu seperti apa? Itu yang jarang dibedah. Padahal harusnya ini dikaji jauh sebelum orang bisa naik haji. Karena kalau kita buka di dalam Al-Quran, haji yang mabrur itu harus mencakup 3 hal: qoblal hajj, indal hajj, dan ba'dal hajj. Pra haji, ketika haji, dan pasca haji. Pra haji, qoblal hajj, ketika haji, indal haji, dan pasca haji, ba'dal haji. Inilah 3 pilar kemabruran haji. Jadi bukan cuma ketika haji dan ba'da hajinya, tapi juga ada yang pra hajinya.
Ini yang seharusnya sudah disiapkan oleh siapapun seorang muslim, termasuk kita. Calon-calon haji, kita ini calon haji ya. Kalau ditanya kapan mau haji, insya Allah tahun depan. Tahun depan kapan? Ya tahun depan. Gitu. Jangan sekali-kali mengatakan, buru-buru haji, Ustaz, kerja saja saya masih outsourcing. Antum salah, nggak haji-haji kalau begitu. Tenang aja, bismillah, insya Allah tahun depan. Haji itu kan tidak selamanya nisab, ada juga haji nasib. Optimis aja. Kapan haji? Insya Allah tahun depan. Soal hajinya nanti, haji Mansur, halaman kena gusur, atau haji Kosasi, ongkos dikasih, haji Fatimah, patungan dari jamaah, ya nggak apa-apa. Itu namanya kan hanya dari mana jalannya saja, hakikatnya dari Allah. Asal jangan haji Halimah nyampe Halim pulang ke rumah, itu mantap. Nah, yuk sekalian, oleh karena itu harus optimis. Setiap kita tuh harus optimis bisa haji, insya Allah. Kalau hari ini kita lihat orang berduyun-duyun ke Pondok Gede, ya, nanti kita yang berhaji, insya Allah. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dipersiapkan paling tidak ikhtiar juga maksimal, ya kan? Di samping ikhtiar, di samping doa yang kenceng juga ikhtiar. Ikhtiar yang paling minimal itu adalah buka tabungan haji, itu yang paling minimal. Ya kalau buka tabungan saja enggak, ya enggak sungguh-sungguh ikhtiar. Ini rahasia perusahaan. Saya sering mengetes calon-calon haji. Kalau ada 2 orang yang nilainya sama, tapi ini rahasia. Kalau ada orang yang nilainya sama dan saya disuruh memilih satu, pertanyaan saya biasanya adalah, sudah buka tabungan belum? Oh udah Pak Ustaz, saya sudah buka tabungan. Udah buka tabungan belum? Belum Pak Ustaz, habis tes ini kita mau buka tabungan. Mana yang saya pilih? Yang buka tabungan. Kenapa? Dia lebih persiapan, lebih serius gitu. Tapi ini rahasia. Nah, jadi paling tidak ikhtiar itu adalah mulai buka tabungan. Soal kapan berangkatnya, kita tawakal kepada Allah. Kalau sudah Allah percepat, siapa mampu memperlambat? Dan kalau Allah lambatkan, ya siapa mampu mempercepat? Kan haji itu terkait dengan takdir juga. Yang kita akhir. Nah, haji yang mabrur ada 3 pilarnya. Yang pertama tadi adalah prahaji atau qoblal. Prahaji ini ada 3. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Apa ahi? Ikhlasun niyah. Ini boleh sambil tulis? Gak apa-apa ya? Soalnya gak bawa materi dalam bentuk itu. Iya. Iya. Oh, itu yang salah bukan kabel lagi. Hajj indal hajj dan ba'dal hajj. Qabla al-hajj ada 3. Pertama adalah ikhlas niyah. Ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas. Ya akhi, sebenarnya bukan cuma apa? Bukan cuma haji kan? Semua ibadah juga niatnya harus ikhlas. Itu jelas. Kan syarat diterimanya amal itu kan 2. Niat yang ikhlas, pelaksanaan yang sesuai sunnah. Ya, kalau niat yang ikhlas itu pengejuan tahan dari asyhadu alla ilaha illallah
Kalau ittiba'us sunnah itu pelaksanaan merujuk kepada wasyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi semua ibadah juga syaratnya dua, ikhlas sunniyah dan ittiba'us sunnah. Tapi kenapa dalam haji soal niat ini ditekankan secara khusus? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Hendaklah semata-mata karena Allah. Lain tidak. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hendaklah semata-mata karena Allah bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah. Itu dalam ilmu nahwu ini namanya maf'ul muqaddam. Jadi susunan bahasa Arab yang unik. Kan kalau harusnya wa atimul 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila lillah. Itu susunan biasa. Tapi ini lillahnya dikedepankan. Walillahi, hendaklah semata-mata karena Allah. Lain tidak. Ala nasi, bagi manusia, hajjul bait, menunaikan haji ke Baitullah. Kenapa sampai dipentingkan soal niat? Padahal semua ibadah juga syaratnya harus niat yang ikhlas. Ya. Bahkan satu-satunya ibadah yang niatnya dilapazkan secara terang-terangan dan lantang itu cuma haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ibadah yang lain enggak. Salat tidak dibacakan niatnya. Demikian juga zakat, demikian juga puasa. Tapi kenapa haji dibaca bahkan dengan lantang? Mengapa haji soal ikhlas sunnah ini ditekankan begitu penting? Karena satu-satunya ibadah yang paling rentan soal niat itu haji. Bukan berarti ibadah yang lain tidak rentan soalnya, tapi soal haji ini ibadah yang paling rentan soalnya. Sebab orang itu berhaji banyak yang macam-macam niatnya. Ada yang haji ekonomi. Haji ekonomi itu berhaji biar usahanya jadi maju. Usaha kok gini-gini amat sih, makanya haji lu. Emang iya, kalau udah haji mah sip dah, jadi lebih lancar. Yang bener itu modal dah. Orang kemudian haji, itu modal dia bilang. Itu haji ekonomi. Ada lagi haji politik, karena mau maju di pilkada. Tahu pilkada? Pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung. Karena mau maju di pilkada, buru-buru naik haji. Karena di masyarakat kita kalau ada hak di depannya jaminan mutu. Pilihlah Haji Jul, akan lain. Di masyarakat kita itu kalau ada hak di depannya jaminan mutu. Karena mau ikut di pilkada, dia naik haji. Karena mau jadi caleg, buru-buru naik haji. Itu haji politik. Ya, makanya ibu-ibu tuh lebih suka pilkabe daripada pilkada. Ibu-ibu lebih suka pilkabe daripada pilkada. Sebab kata ibu-ibu, pilkada itu kalau udah jadi lupa. Kalau pilkabe kalau lupa jadi. Bisa. Jadi kalau pilkada kalau udah jadi lupa. Kalau pilkabe kalau lupa jadi. Ibu-ibu lebih senang pilkabe daripada pilkada. Itu haji politik. Ya. Ada pejabat yang boro-boro sholat baca Fatihah aja nggak becus, tapi karena mau maju di pilpres buru-buru haji, kan lumayan disebut bu haja. Ya. Itu haji politik, haji ekonomi, haji politik, haji sosial ada juga. Sebab di masyarakat kita kalau sudah haji itu beda, beseknya dapat dua. Kalau ngaji, kalau di pengaji, kalau di kendurian selamatan, nah duduknya di depan, beseknya dapat dua. Biasanya dia marah kalau nggak disebut Pak Haji. Udah bayar mahal-mahal nggak disebut Pak Haji. Kalau dipanggil hajinya lupa, nggak ngelirik dia. Dulu ada direktur di sebuah BUMN perhubungan. Dikirim surat undangan, suratnya balik lagi, nama tidak dikenal.
Nama tidak dikenal, namanya jelas, alamatnya jelas. Oh, rupanya lupa mencantumkan hak di depan. Karena dia direktur, sekretarisnya lupa mencantumkan hak, padahal pulang haji. Tuh surat nggak ditandatangan. Udah berhari-hari kok surat nggak ditandatangan. Sekretarisnya nanya, Pak, suratnya belum ditandatangan. Namanya salah. Kok namanya salah? Oh, haknya nggak dicantumkan. Haji sosial, haji politik, haji ekonomi, haji sosial, haji budaya ada juga. Artis naik haji, pulang haji goyang mah, tarik mah. Nah, bersihkan dari itu semua, haji ekonomi, haji sosial, haji politik, haji budaya, luruskan semata-mata karena Allah. Ini ikhlas niat. Inilah pilar kemabruran yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Perhatikan kalimat talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Lain tidak. Nah, ini pilar pertama dari kemabruran. Jadi siapapun yang mau berhaji maka harus terlebih dahulu ikhlas niat, meluruskan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan niat itu tertanam kuat di dalam hati. Ya, betul, orang yang haji biasanya usahanya jadi maju. Tidak salah orang pulang haji kadang-kadang jabatannya naik. Benar, yang pulang haji biasanya Allah ganti setiap yang dia keluarkan. Tapi niatnya harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berhaji karena niat hitung-hitung modal. Apalagi hitung-hitung biaya promosi. Bahaya lagi itu. Ya. Makanya pantas haji itu akhir kewajibannya cuma sekali seumur hidup. Ya. Dan harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haji itu cuma sekali seumur hidup. Saya berhaji tiap tahun karena jadi pembimbing aja. Yang wajibnya tetap sekali. Yang pertama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, masih qoblal hajj, setelah ikhlas niat adalah ada musyrik. Ada musyrik artinya tidak musyrik. Ada musyrik artinya tidak musyrik. Ya akhi, haji yang mabrur itu balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedangkan orang yang musyrik itu haram masuk surga. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Al-Maidah 72. Siapa yang musyrik Allah haramkan surga baginya. Kalau yang musyrik diharamkan surga, sedangkan haji yang mabrur itu balasannya surga, maka jelas antara haji dengan kemusyrikan itu sesuatu yang sangat bertentangan 180 derajat. Oleh karena itulah di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Jangan dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Surah At-Taubah. Nah, ketika turun ayat itu, rombongan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq itu sudah berangkat menuju Mekah. Sudah di tengah jalan. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul rombongan Abu Bakar dan menyampaikan ayat ini. Ali kemudian dapat menyusul rombongan Abu Bakar sebagai Amirul Hajj saat itu di perjalanan. Lalu Ali membacakan ayat ini. Hai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Janganlah dekat-dekat Masjidil Haram.
Saking penting. Makanya coba perhatikan kalimat talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Labbaik. Tidak ada sekutu, tidak ada musyrik bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di ujungnya diulang sekali lagi. Maka siapapun yang akan berhaji tidak boleh musyrik. Yang namanya jimat, raja, isim, langganan paranormal padahal abnormal, ya, orang pinter padahal bodoh. Namanya saja bodoh, gendeng, kok dibilang orang pinter. Ya, kan? Yang namanya sekarang bukan dukun penasehat spiritual, ya, nasihat spiritual, ya. Yang begitu-begitu tidak boleh. Bagaimana akan menggapai kemabruran kalau masih bergelimang dengan kemusyrikan? Karena syarat kemabruran haji itu tidak boleh musyrik. Jemaah haji Indonesia malah ke Mekahnya cari jimat. Kiswah, tahu kiswah? Kiswah itu penutup Ka'bah. Itu kalau di musim haji itu sama pemerintah Saudi diangkat ke atas kiswah. Kalau nggak diangkat, di Masjid Indonesia itu banyak yang bawa gunting. Sambil tawaf dia gunting untuk jimat. Karena itu kiswah kalau disimpan di laci lemari, usahanya maju. Kalau diikatin di kapal nelayan, ikannya banyak. Dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana berhaji malah cari jimat? Naik ke Jabal Rahmah, nulis di tubuh Jabal Rahmah. Jabal Rahmah kan tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nulis di situ, ya Allah jodohkan sama Siti Nurhalisa. Misalnya, Ayu Ting Ting kalau sekarang. Banyak yang haji malah mencari kemusyrikan. Jual kiswah, ada yang Quran Turki itu, tahu Quran Turki itu? Yang segede gini nih, ukuran 3 x 4 cm. Quran Turki itu dibungkus pakai sutra. Yang jual orang Karawang juga. Saya lihat di Samiyah, wah ini Quran jimat ini. Saya gebrak mejanya. Nanan sia jual nukil. Tidak yang meser Pak Haji. Apa-apaan lo jualan begini? Banyak yang beli nggak sih? Kamu tahu kan resikonya? Tahu. Di Saudi ketahuan jual jimat. Saudi keras sekali urusan tauhid. Ketahuan jual jimat. Kamu tahu kan resikonya? Apa Pak Haji? Diaulah kanyahoan atau penting. Yang beli orang Indonesia, yang jual orang Karawang. Pakainya real. Karena kalau di sana kalau antum mau haji jangan bawa rupiah. Nggak laku, bawa real aja, realistis. Tapi bukan untuk beli jimat. Kan di pasar Seng itu aneh, yang jual bahasa Indonesia, yang beli bahasa Indonesia, yang dijual juga made in Indonesia, tapi pakainya paling banter produk Cina. Di sana tuh yang paling banyak produk Cina. Saya sering berkelakar, kullu syai'in illa Zamzam. Semua produk Cina kecuali Zamzam. Dari mulai sajadah, gamis, sorban, semua produk Cina. Yang bukan Cina itu jam-jam doang. Sama kurma ajwa. Ya akhi, tidak boleh musyrik. Ini syarat kekufuran. Makanya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, pada waktu mau mencium Hajar Aswadnya diomelin dulu sama Umar. Kata Umar, wallahi inni la a'lamu annaka hajar la tanfa'u wa la tadur. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka.
Demi Allah, kata Umar, aku tahu betul kamu tuh cuma batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau cium engkau bisnis maju, usaha naik, jabatan naik. Enggak. Kalau tidak cium engkau, usaha bangkrut, di PHK. Enggak, kata Umar. La tanfa'u wa la tadur. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Andai aku tidak melihat Rasul menciummu, tak sudi najis aku cium kau, ya kata Umar. Tapi habis itu dia cium. Kenapa Umar mengatakan itu? Untuk membersihkan tauhid, membersihkan akidah. Jangan sampai ada keyakinan lain menganggap Hajar Aswad itu begini. Kok dicium? Ya ini mah semata-mata karena lihat Rasul saja melakukan itu. Dalam ibadah prinsipnya sami'na wa ata'na. Itu menunjukkan akidah yang lurus. Jemaah haji Indonesia, begitu saya cium Hajar Aswad, tiba-tiba rasanya plong. Rasanya seperti apa gitu ya. Lalu bangga diceritain. Pulang aja diceritain kebanggaan mencium Hajar Aswad. Padahal dia sikut-sikutan, nginjak orang, bayar calo. Ada calonya juga di sana. 200 real sekali nyium. Yang bayar calonya nggak diceritain. Dasar di sini dia tukang nyuap. Begitu cium Hajar Aswad juga nyuap juga. Musibah. Padahal syarat kemabruran itu tidak boleh musyrik, walaupun musyriknya di tanah suci. Ya. Ka'bah tempat kita tawaf, Hajar Aswad kita cium atau kita isyarat, itu bukan karena istimewa, bukan karena memberikan manfaat, bukan karena bisa itu bisa ini, enggak, tapi karena begitulah contohnya. Urusan ibadah memang samina wa ata'na, maka harus membersihkan niat, jangan ada keyakinan-keyakinan lain. Ya. Nah, ini yang kedua nih, ada musyrik. Nah, jemaah haji Indonesia itu memang terus terang saja banyak yang menyedihkan. Boro-boro bersih dari kemusyrikan, ke Mekahnya mau cari jimat. Bagaimana bisa mabrur? Sudah niatnya bisnisnya ingin maju, nyampe ke sononya juga mau cari jimat. Nah, bagaimana disebut haji mabrur? Mabur yang begitu. Ada musyrik. Kemudian pilar yang ketiga adalah rizki yang halal. Rizkan halal. Rizki yang halal. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Siapapun yang mau berhaji, rezekinya harus halal. Sebab kalau tidak bersumber dari yang halal, ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kata malaikat, la. Makananmu tidak halal, biayamu tidak halal, bagaimana? Jangan sampai berhaji dari sumber yang tidak jelas. Sebab haji itu bukan lembaga penebus dosa, bukan lembaga cuci uang. Apa namanya? Bukan money laundry, bukan lembaga pencuci uang, bukan lembaga penghapus dosa. Kan di negeri ini banyak orang yang menipu Allah. Dia korup untuk menipu Allahnya, kemudian bikin santunan anak yatim, hadirkan media, diliput besar-besaran, udah seolah-olah jadi halal. Atau naik haji, umroh, pulang haji dijemput KPK, pulang umroh dijemput KPK, musibah. Harus rezeki yang halal, rizkan halal. Niat yang ikhlas, tidak musyrik, rezeki yang halal. Ini prahaji. Ini yang harus kita siapkan dari sekarang, sehingga nanti sewaktu-waktu Allah mentakdirkan kita berhaji sudah siap. Ya. Nantinya kapan Ustaz? Ya pokoknya
pokoknya nantilah. Kapan Ustaz? Ya tahun depan. Tahun depan kapan Ustaz? Pokoknya tahun depan. Ya, tenang aja. Kan tadi haji tidak selamanya nisab, ada juga haji nasib. Di Senen itu ada tukang cukur. Dari sejak kakeknya, anaknya sampai cucunya tuh kalau dicukur di dia. Nah, sekarang cucunya ini udah jadi orang kaya, orang hebat. Bisa dicukur orang Garut. Mang, yang ngaji tuh, ya hoyong itu den. Terus dipakungkur, hoyong haji. Pada tacan kumpul-kumpul atas nadia. Ya udah, besok haji sama saya. Kaget dia. Yang bercanda, haji sama saya. Ya, rupanya si cucu ini karena dari sejak kakeknya, bapaknya sampai dia kalau dicukur itu ke situ enak pijitannya gitu. Nah, kemudian dihajikan nih si tukang cukur. Itu namanya haji nasib. Ya, bukan cuma tukang bubur naik haji, bukan. Ada lagi yang tukang cukur di bawah pohon di Cililitan terus. Sekarang udah nggak ada orangnya. Sama itu. Ada tukang cukur juga. Rupanya ada ibu-ibu orang kegusur. Ibu-ibu ini kaya kegusur. Karena kegusur Haji Mansur, perempuan Mansurah ya. Karena kegusur dia mau berangkat haji. Tapi kan si ibu ini sendiri harus ada mahramnya. Mana ada mahramnya? Rupanya dia sering ngamatin si tukang cukur itu duda. Jadi itu lebih rezekinya 2 kali. Udah diajak haji, dapat istri lagi. Itu namanya haji nisa. Ya antum jangan jadi tukang cukur semua nanti. Kalau gitu aneh jadi tukang cukur dulu, enggak. Sekalian ngeduda dulu lagi. Kisah nggak berulang ya. Ya, iya kisah tuh nggak berulang. Artinya kan apa? Kesempatan tidak datang 2 kali. Baik, itu yang harus kita persiapkan dari sekarang qoblal haji. Kemudian pilar yang keduanya adalah indal haji, ketika hajinya. Indal haji ini yang pertama tentu saja adalah ittiba'us sunnah. Haji yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dariku pelaksanaan manasik haji kalian. Kalau dalam sholat beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka dalam haji beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dariku pelaksanaan manasik haji kalian. Jadi sama seperti ibadah yang lain, di samping niatnya harus ikhlas sunnah, pelaksanaannya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tolong antum ingat baik-baik kata-kata aneh. Sebahagian besar jemaah haji Indonesia ibadah hajinya belum nyunnah, belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau sholat saja masih banyak yang belum sesuai sunnah, haji juga begitu. Ya, padahal haji jelas harus sesuai sunnah sejak ihram di miqat, ya, hari tarwiyah ke Mina, jadi kalau sholat saja masih banyak yang belum sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, demikian pula haji. Haji sebagian besar jemaah haji Indonesia banyak yang belum nyunnah. Saya mencatat setidaknya ada 8 pelanggaran jemaah haji Indonesia. Pertama, ihram tidak di miqat untuk gelombang kedua. Kalau gelombang pertama memang Madinah dulu, miqatnya di Bir Ali Dzul Hulaifah. Tapi gelombang kedua yang langsung Mekah, harusnya kan di Yalamlam atau di Qarnul Manazil. Itu kira-kira 15 menit sebelum landing. Jemaah haji Indonesia banyak yang di Jeddah, pada Jeddah bukan miqat. Yang kedua, hari tarwiyah nggak ke Mina, mereka langsung Arafah, mabit di Arafah. Padahal Rasulullah tanggal 8 malam 9 itu mabitnya di Mina. Kemudian 3, tidak mabit di Muzdalifah.
umumnya cuma lewat doang mungut batu. Padahal Rasulullah sampai subuh mabit di Muzdalifah. Yang keempat, tidak berdoa di Muzdalifah, namanya wukuf di Masy'aril Haram. Karena malamnya sudah lewat, otomatis tidak. Yang kelima, lontar di luar waktu. Rasulullah melontar jumroh itu kalau yang tanggal 10 waktu duha, kalau yang 11, 12, 13 ba'da zawal. Jemaah haji Indonesia ngelontarnya malam. Padahal malam setannya juga tidur. Alasannya biar kosong, sepi. Ya sepi lah, setannya juga tidur. Itu yang kelima, melontar di luar waktu. Yang keenam, banyak yang melakukan hadyu. Hadyu itu jemaah kurban bagi jemaah haji. Kan harusnya tanggal 10, 11, 12, 13. Jemaah haji Indonesia banyak yang melakukan hadyunya di luar waktu itu. Alasannya kalau dam boleh kapan saja. Padahal itu mah dam, kalau hadyu bukan dam. Kemudian ada yang tawaf ifadah di luar waktu. Ada juga yang tidak sa'i dalam tawaf ifadah padahal hajinya haji tamattu. Banyak sekali jemaah haji Indonesia itu belum sunnah, belum sesuai dengan tuntunan Nabi dalam pelaksanaan. Nah, ini yang harus antum ketahui agar harusnya haji itu sebagaimana juga sholat, jauh-jauh hari sudah belajar. Sekarang sudah banyak kok buku petunjuk pelaksanaan haji umroh sesuai dengan sunnah itu sudah banyak yang dijual bukunya. Kita juga bisa klik di internet, Syekh Google aja tahu. Tinggal nanya Syekh Google, klik tahu. Pemerintah Saudi itu kurang apa? Begitu mendarat langsung dibagi buku. Ini pelaksanaan haji yang sesuai tuntunan Rasul. Cuma bagi jemaah Indonesia begitu. Kata kiai-kiainya, jangan dibaca, jangan dibaca. Kenapa Pak Kiai? Itu mau Wahabi, beda dengan kita. Jadi akhirnya kasihan. Padahal haji itu kewajiban sekali seumur hidup. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, sayang sekali. Saya ketika ditanya, kenapa Ustaz Ade bikin bimbingan haji? Saya bilang, saya bikin bimbingan haji untuk menyelamatkan ibadah haji jemaah haji Indonesia karena banyak yang tidak sesuai dengan sunnah. Itu niat utamanya. Barokahnya ada insya Allah, tapi niat utamanya itu bagaimana menyelamatkan ibadah haji jemaah haji Indonesia agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ittiba sunnah. Kemudian yang keduanya adalah zadut taqwa, bekal takwa. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapkan bekal. Bekal di perjalanan, bekal di sono, bekal yang ditinggal, tapi yang terbaik dari seluruh bekal itu adalah takwa. Barangkali ini rahasianya kenapa haji itu setelah Ramadan. Karena kalau Ramadan targetnya takwa la'allakum tattaqun, maka takwa itulah yang harus menjadi bekal dalam haji. Macam mana ketakwaan itu? Nah, kita bisa kaji, kita bisa baca insyaallah. Taib 10 menit lagi. Jadi kalau untuk bekal dakwah kita bisa dalami di lain kesempatan. Kalau ba'dal haji nanti dibahasnya kalau kita pulang haji. Ya, kan baru sebelum dan ketika saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Ustaz. Mungkin ada beberapa yang saya catat di sini untuk haji yang mabrur seperti apa. Ada 3 golongan yang dipaparkan oleh Ustaz. Pertama itu prahaji, yang kedua ketika haji, dan yang kedua ketika haji, yang ketiga itu pasca haji. Dan yang menjelaskan prahaji itu yang perlu kita siapkan, yang pertama ikhlas sunnah, meluruskan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Terus yang kedua adam musyrik ya, tidak musyrik. Yang ketiga itu rizqan halalan, rezeki yang halal. Terus
yang kedua ketika haji atau indal haji yang perlu dipersiapkan itu kita harus mengikuti haji sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, yang paling penting adalah bekal takwa untuk kita. Yang ketiganya mungkin nanti bila kesempatan kita pulang haji ya Ustaz ya. Untuk lebih jelasnya mungkin ada yang mau tambahkan atau mau tanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama kan sekarang kan ada penawaran dari bank itu ya. Sekarang kita berangkat haji terus dibiayai sama bank, apakah itu secara hukum boleh? Yang pertama. Terus yang kedua, di masyarakat Indonesia kan ini masuknya sebelum haji ya. Biasanya kan juga ada acara Monumentu Safar itu. Apa itu contohnya dari ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bank, memang Majelis Ulama sudah memfatwakan agar bank yang digunakan untuk store haji itu adalah bank syariah. Dulu memang sedikit aneh, setelah waktu awal-awal bank syariah baru tumbuh, itu store haji malah bisanya ke bank konvensional. Bank syariah belum bisa waktu itu. Wajar karena masih dalam tahapan. Sehingga waktu itu masih ditolerir lah kalau umat Islam store lewat bank konvensional, toh hanya sekedar numpang lewat, karena store-nya langsung ke rekening Menteri Agama. Tapi sekarang setelah ada bank syariah, memang diupayakan lewat bank syariah. Lalu bagaimana dengan dana talangan atau dana pinjaman dari bank syariah? Setahu saya begini, pemerintah itu kan menerapkan aturan untuk mendapatkan porsi kuota keberangkatan itu harus sudah daftar dengan minimal 25 juta kalau sekarang. Nah umumnya nasabah itu belum punya uang segitu, maka bank kemudian ngasih kemudahan, bikin saja tabungan katakanlah sebesar 3 juta tabungan haji, nanti yang 25 juta untuk ke rekening depak itu langsung dibayarkan oleh bank. Nah si nasabah kemudian membayar secara cicil, tapi dia dikenai biaya qard namanya. Qard itu biaya administrasi. Menurut saya itu wajar dan tidak termasuk riba, karena akadnya adalah akad qard, ya, akad pinjaman tetap, dibayar juga sebesar pinjaman, sedangkan biaya administrasi qard itu dibayar duluan dan itu akadnya adalah akad qard, bukan bukan konsekuensi atas pinjaman, setahu saya. Sehingga itu insya Allah Dewan Syariah maupun Majelis Ulama membolehkan tentang itu. Dan dalam prakteknya lebih mempermudah. Sekarang itu kita cukup punya uang 3 juta, store pagi store jam 11, jam 2 siang buku udah keluar, langsung foto, langsung sidik jari. Jadi langsung terdaftar di Siskohat. Tapi nunggu 5 tahun, dalam 5 tahun itulah membayar cicilannya. Yang 25 juta dibayar dalam 5 tahun, kan lebih memudahkan nasabah. Dan insya Allah itu tidak ada unsur ribanya, karena hanya dikenai qard itu biaya administrasi saja, dan itu wajar. Ya, saya melihat masih dalam toleransi yang wajar. Yang membedakan riba atau bukan itu terletak pada akadnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua soal walimah safar. Yang saya tahu walimah safar itu hanya nama yang dipergunakan oleh masyarakat. Kalau intinya sebenarnya masih ungkapan syukur aja. Ungkapan syukur bahwa dia bisa berangkat haji, dan itu sah-sah saja karena ada ayat yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kamu berbagi ceritalah. Nah, berbagi cerita itu dalam bahasa Qur'annya tahdits bin nikmat. Bahasa kitanya tasyakuran. Orang Jawa bilang selamatan. Itu juga sebenarnya ungkapan syukur dia bisa haji. Tapi kemudian masyarakat menamakannya walimah safar. Walimah artinya makan-makan, safar artinya kalau mau bepergian. Ya, karena ada makannya maka disebutlah walimah safar. Apakah itu tidak mengada-ada Ustaz karena di zaman Rasul tidak contohkan? Tidak, karena itu bukan ibadah mahdoh. Itu bukan ta'budi mahdoh.
Jadi yang mahdoh itu kan hajinya. Kalau ungkapan tasyakur karena bisa haji itu bukan ibadah mahdoh, sehingga tidak elok kalau kita pakai dalil kullu bid'atin dolalatun. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin pinar itu hanya dalam konteks ibadah mahdoh. Sedangkan tasyakuran atau walimah safar itu bukan ibadah mahdoh, itu hanya ungkapan kebahagiaan seseorang yang bisa berhaji. Walaupun saya secara pribadi tidak melakukan itu gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan, andaikan ada kaum muslimin yang mengungkapkan ungkapan syukur bisa hajinya dengan cara mengundang tetangga untuk makan-makan. Ya, karena kalau dia harus mendatangi satu-satu tetangga ribet juga. Jadi kalau tetangga suruh datang kasih makan lalu dia mengucapkan minta maaf, itu adalah sah-sah saja. Insya Allah orang yang tidak menyelenggarakan pun tidak merasa berdosa. Dengan demikian bukan dalam bingkai ibadah mahdoh. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada mungkin bertanya lagi ya. Baiklah, waktunya 2 menit lagi kita akhiri ngaji kita ini dengan doa. Yang pertama tentu saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan suatu saat kita bisa ditakdirkan berhaji. Dan betul-betul menggapai haji yang mabrur. Untuk itu persiapkan dari sekarang. Niatnya diluruskan, akidah dibersihkan dari kemusyrikan, kemudian rezekinya dari yang halal, lalu mulailah belajar ilmu tentang haji yang benar. Supaya pas nanti takdir itu tiba kita ilmunya sudah siap. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'al lil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita sama-sama berdoa. Marilah sama-sama kita tutup kajian kali ini dengan baca majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.